Halo, selamat siang putra-putri semuanya, atau selamat pagi bagi teman-teman sekalian. Pada pagi atau siang hari ini kita jumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya secara virtual. Memang banyak hal, hampir 1 tahun kita tidak ketemu dalam kegiatan belajar mengajar ini, namun kita tetap semangat, tetap optimis, tetap jaga kesehatan, supaya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Baik putra-putri sekalian, pada kesempatan hari ini di kegiatan belajar mengajar yang pertama di semester yang kedua, Pak Es akan mengajak putra-putri untuk belajar. Akan saya awali dari semester yang kedua ini dengan materi yakni Yesus Kristus, pejuang kerajaan Allah. Ada 8 hal yang akan kita bahas dalam kegiatan belajar mengajar di pertemuan kita yang pertama ini. Yang pertama, bagaimana latar belakang geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya di Palestina pada zaman Yesus. Yang kedua, kelompok yang berkembang pada zaman Yesus dan apa pendapat mereka tentang kerajaan Allah. Apa dasar dan acuan Yesus dalam rangka menyampaikan kerajaan Allah? Yang keempat, apa arti perumpamaan? Yang kelima, mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam rangka menyampaikan kerajaan Allah? Yang keenam, apa maksud dari mukjizat dan apa makna mukjizat dalam rangka pewartaan kerajaan Allah? Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang kerajaan Allah? Dan yang terakhir, yang kedelapan, apa makna mukjizat bagi Anda semua? Sebelum masuk lebih jauh ke materi kita, coba lihat peta yang saya paparkan pada slide Anda. Ini adalah apa yang akan kita bahas. Kita berselancar, pemikiran kita lari kepada sebuah peta sebagai kerangka pikir kita, supaya kita bisa memahaminya lebih jauh. Ya, ini adalah peta di mana arah pemikiran kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada pagi atau siang hari ini. Baik, sudah dilihat semuanya putra-putri sekalian. Oke, saya geser. Ya, yang berikutnya pada peta kita lihat pada Palestina. Tentunya putra-putri semuanya pernah mendengar istilah negara Palestina. Nah, berbicara tentang Palestina tentunya tidak akan asing dengan materi kita, yakni sebuah bangsa yang merujuk kepada bangsa Israel. Baik putra-putri sekalian, bangsa Israel itu bangsa yang bagaimana? Tentunya pada abad yang pertama Masehi, tanah Israel secara resmi disebut dengan Yudea. Ya, baik, akan saya lanjutkan putra-putri. Baik. Kemudian situasi bangsa Israel bagaimana? Untuk bisa menjelaskan bangsa Israel ini, kita lihat yang pertama dari segi geografisnya dulu. Ya, baik, putra-putri, saya lanjutkan. Dari segi geografis, bangsa Israel terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Yudea di bagian selatan, yang bagian tengah disebut dengan Samaria, yang ketiga bagian utara disebut dengan Galilea. Kita akan cermati satu persatu putra-putri sekalian. Ya, Yudea atau wilayah selatan adalah tanah Israel yang secara resmi disebut dengan Yudea. Tetapi sesudah perang Yahudi pada tahun 135,
tanah Israel disebut dengan Syria Palestina, lalu dikenal dengan istilah Palestina itu sendiri. Palestina pada zaman Yesus meliputi beberapa wilayah, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Wilayah Yudea terletak di Palestina Selatan, merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Lahan di daerah ini sangat gersang atau kering. Nih, saya tulis di sini, ya. Yudea Selatan tanahnya adalah kering atau gersang. Di sini dibudidayakan buah zaitun, sedangkan peternakan kambing dan domba merupakan kegiatan yang tersebar luas. Jadi masyarakat di wilayah Yudea atau bagian selatan ini masih nomaden atau terpisah-pisah. Kemudian berikutnya, putra-putri, kita lihat bagian tengah, yaitu Samaria, atau menurut keyakinan orang Yahudi, orang Samaria dianggap tidak asli Yahudi, melainkan sudah merupakan campuran antara orang Yahudi dengan bangsa kafir. Orang-orang Samaria tidak diperbolehkan merayakan ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka mempunyai tempat dan upacara sendiri untuk ibadahnya. Wilayah yang ketiga adalah Galilea, yang terletak di Palestina bagian utara. Di Galilea inilah terdapat desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Di daerah ini merupakan bentangan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung. Di daerah ini terdapat rute perdagangan dari Damsyik menuju laut dan dari Damsyik menuju Yerusalem. Pedagang-pedagang asing mempunyai pengaruh besar di daerah ini. Di daerah ini terdapat Danau Galilea atau disebut dengan Tiberias, yang merupakan salah satu sumber hidup bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, sosial politik. Enam abad sebelum Yesus, Palestina selalu berada di bawah penjajahan kerajaan Persia antara tahun 538 sampai 332 sebelum Masehi. Yunani tahun 332 hingga tahun 62 atau 50 sebelum Masehi, dan Kekaisaran Romawi antara tahun 62 atau 50 sebelum Masehi. Jadi bangsa Israel dijajah oleh bangsa Persia, bangsa Yunani, dan Roma selama 6 abad. Cukup lama, bukan? Nah, akibat dari penjajahan bangsa Romawi tersebut, dominasi militer terlihat dengan kehadiran tentara Romawi yang ada di mana-mana, sehingga masyarakat pada masanya merasa tertekan, sehingga timbul pemberontakan yang umumnya digerakkan oleh kaum Zelot yang bermarkas di Galilea. Nah, ini sekilas gambaran tentang situasi politik. Ya, kemudian berikutnya situasi sosial ekonomi. Penduduk Israel bermata pencaharian sebagai petani dengan hanya memiliki sedikit lahan untuk usaha pertanian. Nah, sebagian besar dikuasai oleh para tuan tanah atau orang-orang yang kaya. Pada zaman Yesus, penduduk Palestina diperkirakan berjumlah sekitar 500.000 jiwa, dan penduduk kota Yerusalem sekitar 300.000 jiwa. Dari jumlah penduduk itu terdapat 18.000 orang imam dan Lewi, 6.000 orang Farisi, dan 4.000 orang Eseni dengan keluarga mereka
kelompok-kelompok tersebut mencakup 20% dari keseluruhan penduduk. Nah, berbicara tentang keadaan ekonomi, ada baiknya dibedakan antara keadaan di desa-desa dan di kota-kota. Penduduk desa umumnya memiliki lahan yang kecil yang memiliki hasil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Lahan-lahan ini digunakan untuk menanam gandum dan jagung untuk pertanian yang besar. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau penggembala. Selain para petani dan gembala, masih terdapat perajin-perajin kecil yang umumnya mengadakan perdagangan secara barter. Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil dan keadaan ekonominya cukup parah karena penghasilan mereka terlalu kecil. Situasi seperti itu masih diperparah dengan beban berbagai pajak dan pungutan untuk pemerintah, untuk angkatan perang Romawi, untuk para aristokrat setempat, dan untuk bait Allah. Konon, katanya pajak yang dipungut mencapai 40% dari penghasilan pajak mereka. Nah, situasi yang demikian sungguh-sungguh memberatkan bagi umat atau rakyat pada zamannya. Kemudian, yang keempat, situasi sosial dan kemasyarakatan. Ada 4 bagian dari masyarakat, ada 5 bagian dari masyarakat yang berada di pedesaan terbagi. Yang pertama, tuan tanah besar, B, pemilik tanah kecil, C, perajin, D, kaum buruh, dan E, budak. Yang berikutnya, masyarakat yang berada di perkotaan seperti yang tadi saya sampaikan terbagi atas: A, lapisan kelas sosial tertinggi, B, lapisan kelas sosial menengah ke bawah, C, lapisan kelas sosial paling bawah, dan E, kaum proletar marginal yang tidak terintegrasi dalam kegiatan ekonomi. Di sini juga terdapat berbagai bentuk diskriminasi, antara lain diskriminasi rasial atau ras, kemudian diskriminasi secara seksual, pekerjaan, dan masih banyak yang lain. Berikutnya, yang kelima, situasi sosial dan religius. Kaum Parisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat di sana sungguh-sungguh dilaksanakan dengan menekan, atau saya katakan sangat mengikat bagi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa menjadi rakyat Tuhan berarti taat pada setiap pasal-pasal yang ada di hukum Taurat. Namun kadang-kadang mereka memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri. Contohnya, mereka membuat aturan tetapi para imam atau ahli-ahli agama mereka melanggar sendiri terhadap aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Dalam masyarakat Yahudi, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan beragama, bahkan menambah bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Nah, oleh karena itu, setiap hal yang berkaitan dengan agama sekaligus bertindak dalam bidang lainnya. Umpamanya bila Yesus membela kaum miskin, kita harus mengetahui siapakah yang disebut kaum miskin di Palestina pada waktu itu. Juga perlawanan Yesus terhadap kaum Saduki dan Farisi tidak boleh diartikan sebagai pertentangan dalam konsep keagamaan saja. Begitu pula pemilihan para rasul mempunyai arti simbolik dalam konteks sosial pada waktu itu. Berikutnya, putra-putri sekalian, paham-paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama, paham kerajaan Allah yang berciri nasionalistis oleh kaum Selot. Siapa kaum Selot ini? Paham kerajaan Allah berciri nasionalistis kaum Selot adalah sekelompok orang Israel atau Yahudi yang tidak suka negaranya dijajah oleh Romawi. Kaum kafir
karena alasan keagamaan. Mereka selalu berusaha memberontak untuk mengusir kaum penjajah dan membebaskan diri dari penjajah Romawi agar mereka tidak tertindas oleh kaum kafir. Mereka memiliki harapan bahwa perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan Sang Mesias yang mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Israel yang merdeka, bebas dari penjajahan Romawi, dan bebas dari penjajahan kaum kafir. Nah ini teman-teman. Kemudian berikutnya kerajaan Allah menurut pandangan para apokaliptik. Kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan pada akhir zaman. Nah dunia selalu jahat dan dipandang jelek. Setelah zaman yang jahat ini hilang lenyap dibinasakan oleh Allah, maka kerajaan Allah akan menjadi kenyataan di bumi baru dan langit baru yang dijanjikan oleh Allah. Nah aliran ini percaya akan datangnya satu penghakiman terakhir. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kerajaan Allah menurut pandangan para rabi. Para rabi adalah sekelompok orang Israel yang berkedudukan sebagai pengajar atau guru. Rabi adalah guru. Menurut pandangan para rabi, Allah sekarang sudah meraja secara hukum, sedangkan di akhir zaman Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Bangsa Israel yang dikuasai oleh orang-orang kafir dalam kurung karena dijajah oleh bangsa Romawi yang dianggap kafir. Jadi saya katakan kafir itu siapa? Adalah orang-orang Romawi, merupakan akibat dari dosa-dosa mereka. Jika bangsa Israel melaksanakan hukum Taurat dengan benar, penjajahan akan dapat dikalahkan. Karena itu, mereka yang sekarang taat pada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melaksanakan hukum Taurat, bangsa Israel akan terus dijajah dan diperintah oleh kaum kafir. Berikutnya putra-putri, acuan atau dasar Yesus menyampaikan kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah itu sudah dekat. Yang kedua, kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kerahiman Allah. Yang ketiga, waktu kedatangan kerajaan Allah tidak dapat diperhitungkan. Yang keempat, kerajaan Allah diwartakan Yesus ditujukan pada pertobatan manusia. Yang kelima, kerajaan Allah panggilan dan tawaran dari rahmat Allah. Dan yang keenam, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Yang ke C, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Kerajaan Allah, apa arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan atau percaya kepadanya sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Itu harapan dari masyarakat pada waktu itu. Yang ditunggu adalah akhir zaman itu, yaitu adalah kerajaan Allah, Allah yang meraja, Allah yang hadir di muka bumi dalam wujud manusia sehingga mengentaskan dari penderitaan itu sendiri. Yang berikutnya, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Dan dalam rangka ini, kerajaan Allah tersebut terkait dengan penghakiman terakhir, dan ukuran penghakiman terakhir adalah tindakan kasih, pertobatan, serta percaya kepada warga yang ditawarkan oleh Yesus. Maka Yesus disebut sebagai Raja yang dinanti-nantikan sehingga mengentaskan dari semua penderitaan itu sendiri. Yang ketiga, kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan lagi menderita, yang tertawan akan dibebaskan. Dan itu semua perlu pengorbanan. Maka Yesus sampai mengorbankan hidupnya di kayu salib adalah dalam kerangka mewujudkan kerajaan Allah itu sendiri, sehingga orang-orang benar mengalami damai, sejahtera, sukacita,
keadilan dan kebenaran. D. Bentuk dan cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Hampir di semua pewartaan Yesus senantiasa menggunakan perumpamaan. Supaya apa? Supaya yang diwartakan itu dapat dicerna, dapat dimengerti oleh umat agar hidup dengan mudah menangkap memahaminya dalam situasi hidup seseorang. Maka perumpamaannya sangat sederhana. Misalnya perumpamaan kerajaan Allah itu diumpamakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang pandai membawa obor dan sebagainya. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan melalui kesaksian, perkataan, dan perbuatan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat. Kita banyak tahu di kitab suci banyak mukjizat yang digunakan oleh Yesus sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang tidak biasa bagi orang dan merupakan suatu karya yang menyelamatkan. Beda mukjizat dengan sulap. Kalau sulap itu dipelajari, arahannya untuk mendatangkan sebuah nominal uang dipelajari, tetapi mukjizat itu karya Allah yang ada, yang tampak oleh manusia, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali oleh Yesus sendiri. Apa makna mukjizat Yesus dan yang melatar belakang Yesus membuat suatu mukjizat? Yang pertama, Yesus menghubungkan mukjizat dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Yang kedua, yang melatar belakang Yesus menyampaikan kerajaan Allah adalah orang miskin, tertindas, dan menderita. Yang ketiga, mukjizat Yesus memiliki arti misianis atau sebuah misi. Misinya yaitu mengentaskan dari semua perbudakan. Mereka yang sedih akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan tercapai di akhir zaman. Yang keempat, mukjizat Yesus menyatakan solidaritas Allah dengan manusia, terutama pada orang yang miskin, sakit, menderita, dan kerasukan setan. Ini teman-teman atau putra-putri sekalian, jadi saya tegaskan kembali untuk menutup pertemuan kita atau kegiatan belajar kita dari awal hingga akhir ini. Jadi benang merah apa yang kita bicarakan pada pagi dan siang hari ini adalah yang pertama, paham tentang kerajaan Allah dalam zaman Yesus sangat beragam dan bervariasi. Biasanya dipahami, dipengaruhi oleh paham kelompok tertentu, yakni budaya dan kepentingan tertentu saja. Dalam situasi yang tertindas itulah bangsa Israel sangat merindukan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Hanya saja mereka tidak memiliki paham yang sama tentang Mesias dan kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua, kerajaan Allah menurut Yesus adalah Allah yang meraja, yang memerintah, yang sudah mendekati atau datang di tengah-tengah kita untuk kemudian berkembang dan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Untuk menyambut kerajaan Allah ini, orang harus bertobat dan percaya kepada Injil. Orang yang percaya dan bertobat akan menerima kerajaan Allah sehingga terciptalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan yang sejati. Begitu putra-putri sekalian untuk materi kita yang pertama. Lalu kemudian nanti untuk tugas menyusul saya akan berikan tidak di paparan ini, tetapi akan saya berikan di tugas di Google Classroom sehingga putra-putri bisa menyimaknya dengan baik, bisa melihat materinya dan kemudian
mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat pagi, berkah dalam, tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita tetap senantiasa diberkati Tuhan. Selamat siang dan